Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas sebuah buku saku yang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Agama RI yang berjudul Tanya Jawab Moderasi Beragama, di mana tema moderasi beragama ini merupakan tema yang akan dijadikan pada ujian tes SKB wawancara. Nah, sehingga teman-teman perlu untuk memahami buku ini. Sebetulnya buku ini sudah lama beredar dan saya yakin di antara teman-teman juga sudah banyak yang mempunyai buku ini. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, silahkan mengunduh buku ini yang linknya akan saya sertakan pada deskripsi video ini. Nah, di sini saya akan mencoba mengulas lebih dalam tentang moderasi beragama yang ada pada buku ini. Oke, yang pertama adalah tentang apa arti moderasi? Moderasi itu adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Nah, ini tentu akan sangat berkaitan dengan peran dari seorang ASN. Jadi ASN itu harus netral. ASN itu tidak boleh bersikap memihak kepada siapapun atau kelompok manapun. Karena ASN itu adalah wakil dari pemerintah dan juga merupakan bagian dari pemerintah yang seharusnya dapat mengayomi semua warga masyarakat tanpa terkecuali, tanpa melihat agamanya apa, rasnya apa, dan lain sebagainya. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Jadi misalkan dalam hal ini tentang sifat dermawan, kalau kita perhatikan sifat boros itu artinya dia berlebihan di dalam membelanjakan hartanya atau uangnya tanpa terkontrol. Begitu sebaliknya, kalau sifat kikir, dia terlalu berlebihan di dalam menahan uangnya atau hartanya sehingga dia menjadi sangat pelit. Nah, sifat dermawan itu ada di tengahnya, di mana dia membelanjakan uangnya secara terkontrol. Seperti itu. Kemudian apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkan disebut moderat. Nah, di sini ekstrim itu ada ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri artinya dia tidak memakai atau mengabaikan agama di dalam kehidupannya. Ini dapat kita temui pada paham-paham komunis maupun paham-paham sekuler. Nah, sebaliknya ekstrim kanan, di sini dia terlalu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamanya sehingga dia mengabaikan sifat kemanusiaan ataupun dia tidak menghormati ajaran agama yang lain. Kemudian, benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Benar. Jangankan ekstrim atau berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk, seperti kesombongan, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Tadi kita bisa melihat sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seseorang melakukan kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, bisa disebutkan contoh beragama yang berlebih-lebihan. Contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Jadi, orang paham yang suka mengkafirkan saudaranya itu disebut juga sebagai takfiri. Di sini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita dapat melihat sejarah panjang dari paham takfiri ini menjadi pintu dari perpecahan, menjadi pintu dari peperangan, karena mereka biasanya dapat menghalalkan darah atau dapat membunuh saudaranya hanya karena berbeda paham keagamaan. Nah, itu sejarahnya cukup panjang kalau kita merunut sampai pada Khulafaur Rasyidin. Nah, padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. Akhir-akhir ini banyak sekali muncul paham-paham takfiri yang dengan mudahnya mereka mengkafirkan saudaranya. Nah, ini tentu saja menjadi sangat berbahaya karena paham seperti ini menjadi cikal bakal adanya terorisme karena mereka menganggap diri mereka paling benar dan mereka menganggap sah ketika dia melakukan kejahatan terhadap orang lain, bahkan seagama pun bisa dilakukan. Nah, seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Padahal seharusnya kita harus menghormati simbol-simbol agama lain dengan kita toleransi. Kemudian ada contoh sikap ekstrim yang lain. Ada, misalnya seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. Nah, ini tentu tidak boleh. Tetapi ini akan berbeda. Misalnya teman-teman diminta misalnya untuk menghadiri kegiatan atau hari besar agama lain, di mana teman-teman misalnya sebagai seorang ASN yang diminta hadir sebagai perwakilan dari pemerintah. Nah, dalam kasus seperti ini tentu saja boleh, asalkan teman-teman tidak mengikuti ritual dari agama lain tersebut. Jadi posisi teman-teman di sini hanya sebagai wakil pemerintah dan partisipasi di dalam kegiatan hari besarnya tersebut, tetapi tidak mengikuti ritual pokoknya. Karena di sini juga kadang-kadang ditanya pada saat wawancara. Nah, jadi teman-teman perhatikan bahwa teman-teman di sini adalah sebagai seorang ASN. Kadang-kadang juga ada doa bersama seperti itu ya, doa bersama lintas agama. Nah, tentu saja di sini boleh ya, karena doa bersama di sini tetap berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hanya doanya itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Tentu itu berbeda dengan mengikuti ritual pokok agama lain tersebut. Nah, ini semua tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Nah, di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim itu?
Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia atau hablum minan nas. Selain hablum minallah, kita juga harus hablum minan nas, memanusiakan manusia, karena itu merupakan esensi dari ajaran agama, terutama agama Islam yang sudah jelas-jelas merupakan agama rahmatan lil alamin. Nah, kemudian prinsipnya ada dua, adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Jadi hablum minan nasnya itu harus juga ditonjolkan. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya saja, seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan. Padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Nah, apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengalaman keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Pemahaman dan pengalaman keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal. Pertama, nilai kemanusiaan. Kedua, kesepakatan bersama. Dan ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Nah, ini apa contoh melanggar batasan kemanusiaan? Jika seorang atas nama ajaran agama misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar nilai kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan atau ekstrim. Nah, di sini contoh konkretnya adalah dengan dalih jihad agama, seorang meledakkan bom di tengah pasar, lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan ekstrim. Kemudian ada contoh lain yang lebih gamblang, misalnya ketika seorang sedang beribadah, lalu ada orang lain di dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur, maka dia wajib membatalkan ibadahnya untuk kemudian membantu saudaranya yang terjatuh ke dalam sumur itu. Ibadah kepada Tuhannya bisa ia lakukan setelah menolong saudaranya itu. Jadi dalam kasus tertentu, kasus darurat seperti ini, maka kita dapat mengutamakan kemanusiaan. Karena di sini ibadah kepada Tuhan itu nanti bisa dilakukan setelahnya, tetapi menolong saudaranya itu harus segera dilakukan, tidak bisa ditunda. Nah, contoh lain misalnya seorang dokter harus bergegas menunaikan kewajiban beribadah. Namun di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat, harus segera ditangani dan tidak dapat ditangguhkan. Dalam kondisi seperti ini, sang dokter harus segera menyelamatkan pasiennya dan menunda ibadahnya untuk kemudian melaksanakan kewajiban agamanya setelah menolong pasien tersebut. Nah, jadi di sini masih banyak ya buku ini, ada 31 halaman. Jadi saya kira sampai di sini saja saya menjelaskan, teman-teman bisa membacanya sendiri. Nanti teman-teman bisa mengunduhnya di link pada deskripsi video ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan teman-teman menuliskan di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.